Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Afif dengan NIM 230119201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai 2D Discrete Fourier Transform atau Discrete Fourier Transform 2 dimensi. Untuk memenuhi assignment 4, tugas dari pemrosesan khusus dalam citra. Baiklah, saya akan mulai. DFT atau Discrete Fourier Transform merupakan prosedur matematika yang dapat digunakan untuk menentukan harmonik atau frekuensi yang merupakan bagian dari sekuens sinyal diskrit. Pada ranah citra digital, transformasi Fourier digunakan untuk mengubah domain spasial pada citra menjadi domain frekuensi. Jadi, citra tersebut diubah menjadi sebuah gelombang. Sebelum kita mulai dengan Fourier Transform 2 dimensi, Discrete Fourier Transform ini berasal dari Continuous Time Fourier Transform dengan rumus X omega sama dengan integral minus tahingga ke tahingga dari X T dikali E minus J omega T dt, di mana X omega ini merupakan transformasi kontinu dan XT merupakan sinyal kontinuitas. Jadi di sini X omega ini merupakan bentuk citra yang telah diubah menjadi sebuah frekuensi, dan XT ini bentuk citra yang masih dalam bentuk spasial atau dalam bentuk gambar. Berikutnya adalah Discrete Time Fourier Transform. Di sini digunakan sum untuk menggantikan integral, karena yang diketahui dalam Discrete Time Fourier Transform ini adalah sampel diskrit dari sebuah sinyal. Fungsi yang digunakan adalah X omega sama dengan sum N sama dengan min tahingga menuju tahingga X N kali E minus J omega N. Di sini omega tersebut merupakan elemen dari 0 dan 2pi. Jadi omega ini nilainya itu dari 0 sampai 1 lingkaran penuh. Untuk Discrete Fourier Transform sendiri, dibandingkan dengan persamaan sebelumnya, di mana nilai n adalah omega, di sini DFT memiliki batas fungsi n-1 yang memiliki fungsi x dalam kurung array k, di mana nilai k ini berkisar dari 0, 1, sampai n-1 sama dengan sum n sama dengan 0 menuju n-1 x n dikali dengan e pangkat minus j 2pi kn per n. Berikutnya kita masuk ke Fourier Transform 2 dimensi. Untuk transformasi 2 dimensi, fungsi yang digunakan adalah f array u, v sama dengan sum x sama dengan 0 menuju n-1 dan y sama dengan 0 menuju m-1. Di sini sumnya terdiri dari 2 karena yang akan ditransformasikan tersebut adalah dari sumbu x dan dari sumbu y. Sum x dan y, f x, y dikali e minus j 2pi ux per n ditambah 2pi vy per m. Di sini n dan m ini merupakan citra yang kita inputkan sebelumnya, dan hasil output tersebut memiliki array u dan v ini, di mana sebelumnya array dari citra yang diinput tersebut memiliki nilai x, y. Nilai dari u dan v ini terdiri dari u sama dengan 0, 1 sampai n-1 dan v 0, 1 sampai m-1. Selain fungsi di atas, terdapat pula inverse dari fungsi tersebut, di mana yang misalkan yang kita ketahui itu adalah citra yang sudah jadi. Jadi di sini kita mencari nilai f x, y yang mana array x, y ini merupakan citra sebelum ditransformasikan. Rumusnya adalah 1 per mn, yang kita tahu mn ini adalah citra yang kita inputkan,
1 per mn sum u sama dengan 0 menuju n kurang 1, v sama dengan 0 menuju m kurang 1, f array u, v kali e pangkat j 2pi ux per n ditambah 2pi vy per m. Di sini membedakannya adalah nilai transformasi Euler-nya itu positif dan bukan negatif. Berikutnya, interpreting the 2D-FT decomposition atau menginterpretasikan Fourier transform 2 dimensi. Jadi di sini kita menguraikan nilai Fourier transform 2 dimensi tersebut. Seperti halnya 1 dimensi discrete Fourier transform, 2 dimensi discrete Fourier transform juga merupakan sebuah penguraian dari citra menjadi eksponensial yang kompleks. Seperti yang dijelaskan tadi, di sini citra yang berbentuk spasial atau yang memiliki koordinat x dan y diubah menjadi nilai eksponensial atau dalam bentuk frekuensi. Yang mana frekuensi itu tentunya terdiri dari sinus dan kosinus. Dilihat dari formula Euler yang terdapat sebelumnya, E pangkat min J 2pi kn per n, nilai tersebut diperoleh dari sini. E pangkat min J 2pi kn per n sama dengan cos 2pi kn per n dikurang J sin 2pi kn per n. Jika dijelaskan dalam contoh, dapat direpresentasikan bahwa sinyal dihasilkan menggambarkan nilai dari setiap pixel. Misalkan fungsi yang ke 0, nilainya seperti ini, nilai cosnya seperti ini, f1 dari min 1 ke f1, fungsi seperti ini, dan f min 2 ke f2, fungsinya seperti ini. Jadi bagaimana kita menguraikan sinyal tersebut? Berikut akan coba saya jelaskan. Misalkan kita memiliki sinyal yang seperti ini. Maka kita anggap saja sinyal tersebut terdiri dari 0 kosinus, 1 kosinus, dan 2. Jadi kita uraikan menjadi f0 sama dengan f min 1 sama dengan dan f min 2 f2 sama dengan nilainya jadi seperti ini, kira-kira seperti ini. Jadi f0 ini merepresentasikan sinyal yang dimulai dari cos 0 yang ada di sini. Kemudian mohon maaf, saya punya salah membuat sinyalnya, jadi saya harusnya memulai dari sini, bukan dari sini. Kemudian yang satu bisa direpresentasikan dari sini, dan untuk yang dua direpresentasikan dari sini. Begitulah contoh sederhana dari penguraian sinyal. Berikutnya, seperti halnya pengolahan citra lainnya, Fourier transform ini juga memiliki properti seperti shift atau translasi, scaling atau flip, kemudian rotasi dan konvolusi. Untuk shift sendiri, ketika sebuah citra digeser, maka Fourier transform dari citra tersebut akan tetap sama. Walaupun sebenarnya secara dasar Fourier transform tersebut akan berbeda. Jadi rumus itu adalah K x, Y sama dengan F x kurang A, Y kurang B, di mana A dan B ini adalah nilai perpindahannya. Jadi G U, V sama dengan F U, V. Jadi di sini tuh nilai itu dimutlakan.
Jadi nilai itu kan tetap sama walaupun secara dasar itu akan berubah. Kemudian untuk scaling dan flip, ketika melakukan scaling atau flip terhadap sebuah citra, maka Fourier transform dari citra tersebut menjadi G X, Y sama dengan A F X, Y, di mana A ini adalah nilai perbesarannya, nilai scalingnya. G U, V sama dengan A F U, V. G X, Y sama dengan F AX, BY. Di sini nilai tersebut sudah nilai perbesaran tersebut atau nilai scaling itu sudah dikalikan. Kemudian untuk nilainya Fourier sendiri, nilai transformnya sendiri, G U, V sama dengan 1 per AB yang dimutlakan kali F U per A, V per B. Berikutnya, untuk rotasi. Seperti halnya mulai citra yang lain, jika sebuah citra G X, Y sama dengan F X, Y dirotasi sebesar theta berlawanan arah jarum jam, maka G UV sama dengan F UV juga dirotasi sebesar theta berlawanan arah jarum jam. Untuk terakhir, convolution. Ketika F X, Y dikonvolusikan dengan G X, Y, maka formulanya adalah H X, Y sama dengan F X, Y dikonvolusikan ke G X, Y. H U, V sama dengan F UV G UV. Berikut presentasi mengenai Fourier transform dua dimensi dari saya. Salah jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.